Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan. Atas segala berkat penyertaan-Mu kepada kami, terkhusus jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sebagai firman Tuhan tertulis dari kitab Kejadian pasal 21. Dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Alkitab mencatat bahwa kita mempercayai sepenuhnya apa yang menjadi janji Tuhan. Tidak seperti manusia, Tuhan tidak terbatas, Tuhan tidak pernah lupa dan ingkar terhadap janjinya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang pada saat ini berada di rumah kita masing-masing, jika hari ini kita masih menantikan janji Tuhan, tetap percaya dan tetap sabar. Kita boleh kehilangan kepercayaan kepada janji manusia, tetapi terhadap janji Tuhan, yakinlah pasti Ia akan menggenapinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat usia Abraham 75 tahun, maka ia menjanjikan akan memberikan seorang anak yang keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan baru di umur 100 tahun Tuhan menepati janjinya. Penantian selama 25 tahun itu pun berakhir dengan penuh sukacita. Allah menepati janjinya kepada Abraham dan memberi anak
pada masa tua Abraham. Memang Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, tidak mudah bagi Abraham untuk menunggu selama 25 tahun. Kalau kita melihat bacaan firman Tuhan dalam ayat yang pertama, kata memperhatikan, di situ menunjukkan kasih sayang Tuhan yang luar biasa kepada Abraham, terkhusus kepada Sarah. Allah yang maha kasih selalu memperhatikan. Kita sebagai umat manusia walau sering terjatuh di dalam dosa. Dalam hal ini Bapak Ibu, menunggu bukan diukur dengan berapa lama waktu yang kita rasakan. Tetapi bagaimana seharusnya reaksi kita, kesetiaan kita, ketabahan kita untuk menanti waktu yang belum ditentukan. Bisa saja di tahun pertama kita masih semangat menanti janji itu. Tahun kedua, tahun ketiga kita masih bertahan. Tetapi untuk waktu selanjutnya kemungkinan atau bisa saja kita menyerah dan angkat tangan. Banyak kita gagal memahami waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, berkaitan dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya pada minggu yang lalu. Di mana ada kunjungan Allah kepada Abraham di Mamre. Jelaskan kembali tentang janji Allah untuk memberikan seorang anak, seorang keturunan di tengah-tengah keluarga Abraham. Kelahiran Ishak adalah sebuah bukti janji Allah kepada Abraham. Janji Allah bukanlah omong kosong, bukan kabar angin belaka, melainkan firman yang terjadi, firman yang ditepati, rencana yang dilaksanakan. Luar biasa Bapak Ibu. Sarah menjadi seorang ibu. Rencana Allah terwujud di dalam keturunan Abraham. Abraham boleh melihat apa yang begitu lama dipercayainya tanpa ia melihat. Sarah melahirkan anak perjanjian, bukan Hagar. Allah sendiri yang memberikan ahli waris yang sah kepada Abraham supaya berkat-berkat Allah diteruskan melalui keturunan Abraham yang sah. Bagi Abraham sendiri, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kelahiran Ishak merupakan hal yang luar biasa. Sangat bertentangan dengan harapan manusia, masyarakat, bahkan bertentangan dengan ketidakpercayaan Abraham dan Sarah sendiri. Allah memberikan suatu tanda bukti kebenaran firman-Nya. Dan Abraham mencapai suatu titik di mana ia boleh dilepaskan oleh ketegangan kepercayaan selama 25 tahun. Bapak Ibu, selama 25 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dengan memandang Ishak, ia telah melihat bukti janji dan kesetiaan Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, janji Allah kepada Abraham melalui istrinya Sarah, maka mulailah ditekankan tentang perjanjian bahwa anaknya Ishak itulah yang akan menjadi keturunan yang sah. Ismail lahir dari pertimbangan, kebijaksanaan, bahkan kemampuan manusia. Sedangkan Ishak lahir daripada perjanjian Allah. Maka dalam rangka keselamatan yang ditawarkan Allah melalui keturunan Abraham, Ismail harus dipisahkan dari kehidupan Abraham. Ini merupakan kedaulatan Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah mewajibkan Abraham untuk mendengarkan suara istrinya. Sebab sekarang suara itu berisikan petunjuk yang bersesuaian dengan firman Tuhan yang mengatakan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Hanya Ishaklah yang dipilih menjadi ahli waris sebagai alat keselamatan di atas dunia ini. Tentu Abraham masih buta dengan keputusan Allah ini. Karena Ismail juga merupakan keturunannya. Tetapi ya, hasil dari anak yang bukan dari ketidaksabaran, ketidakpercayaan, dan kesanggupan manusia, itu tidak beroleh tempat bagi Allah. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih,
Puncak permasalahan daripada rumah tangga Abraham terjadi ketika Hagar diusir oleh Abraham. Memang dari segi kemanusiaan pengusiran Hagar dan Ismail mungkin tampak kejam. Ibarat kata pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang. Tetapi Alkitab mencatat dua hal tentang peristiwa itu. Yang pertama, kita melihat bahwa Abraham sebagai bapa orang beriman, dia tetap sayang kepada anaknya Ismail dan peduli. Dan yang kedua, Abraham sebagai bapa orang beriman, dia tetap taat kepada Allah. Abraham menyatakan kasih sayangnya kepada anaknya, tetapi dia juga menunjukkan ketaatan yang penuh kepada Allah. Oleh karena itu dalam melakukan perintah Allah tersebut, kita bisa belajar daripada teladan Abraham, yaitu sebuah kerendahan hati yang harus kita tetap pertahankan dan kita teladani sampai saat sekarang ini. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, pengusiran Hagar dan Ismail membuat keduanya tidak lagi kembali kepada Abraham. Hagar tidak lagi menjadi budak daripada Sarah. Hagar telah menjadi perempuan yang merdeka, perempuan yang bebas. Tetapi Hagar juga harus berjuang untuk menghidupi anaknya Ismail dan dirinya sendiri. Pada titik tertentu, Hagar merenungkan bahwa menjalani hidup sebagai seorang yang merdeka bukanlah perkara yang murah. Ketika dia mengembara di padang gurun Berseba, di tengah perjalanan bekal makanan yang dibawa habis, Hagar dan anaknya menderita kehausan dan kelaparan. Dan juga Ismail mengalami sekarat yang luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam situasi itu Hagar menjadi putus asa. Hagar menjadi stres. Hagar menjadi depresi. Bahkan ingin lari dari kenyataan dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya. Dengan meletakkan Ismail di semak-semak agar tidak tersengat oleh cahaya matahari sambil melihat anaknya itu dari jauh. Dia berkata, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Bapak Ibu, ia telah lupa janji Tuhan yang akan membuat keturunannya akan banyak untuk di kemudian harinya. Realita kehidupan sekarang ini tidak jauh berbeda daripada apa yang dialami oleh Hagar. Banyak kehidupan rumah tangga yang mengalami konflik, hubungan suami istri yang tidak harmonis, hubungan orang tua dengan anak bahkan sebaliknya yang tidak baik, kesulitan ekonomi, munculnya pihak ketiga yang menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bahkan Bapak Ibu, virus COVID-19 yang pada saat ini masih melanda kehidupan kita, itu senantiasa menjadi sebuah dampak ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa kasih Allah mengalir terus. Allah memberikan pertolongan, membantu setiap orang yang di dalam penindasan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing yang pada saat ini mengikuti live streaming, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, tetap kita harus percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik, mengatasi kesulitan dan beban hidup yang kita rasakan. Apa yang harus kita renungkan melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, sesuai dengan tema kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kelahiran Ishak adalah suatu bukti akan janji Allah kepada Abraham. Bukti yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, bahkan tidak dapat dipegang. Abraham menamai anak itu Ishak yang berarti kiranya wajah Allah tertawa, tersenyum atas anak itu. Dengan kata lain janji Allah yang telah dinantikan puluhan tahun, bahkan 25 tahun di dalam kesabaran, kesetiaan dan kepercayaan kepada Allah. Maka Abraham tertawa, riang gembira dan bersukacita. Maka penekanan yang sangat penting melalui firman Tuhan di sini mau dikatakan mengharapkan dan menantikan janji Allah, tapi juga tidak merugikan yang lain. Dia ingin
persatukan yang tercerai-berai. Allah mempunyai rencana besar, tetapi rencana seperti seorang Abraham, bapa orang yang beriman yang luar biasa. Allah memilih Ishak, tapi juga dia menyertai Ismail. Hagar diusir oleh tuannya, tetapi Allah juga mendengar jeritan hatinya. Di hadapan Allah tidak ada yang terbuang. Dia senantiasa mengangkat orang yang hina. Demikianlah keadilan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Terakhir Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah kita masing-masing. Menerima berkat dan menjadi anak perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu ketika kita melihat dan membaca dan merenungkan Kejadian pasal 21, maka hendaknya juga dipahami dalam bingkai penggenapan seluruh rencana janji Allah bagi Abraham yang diucapkan jauh sebelumnya. Dia merestui usulan Sarah untuk mengusir Hagar dan Ismail. Bukanlah sebuah bentuk kepedulian bagi hidup Hagar dan Ismail. Tetapi di sini yang pasti bahwa agar janji Tuhan, keselamatan Tuhan kepada seluruh isi dunia ini dapat tercapai dan sempurna di dalam hidup Ishak bahkan keturunan selanjutnya. Amin.